didukung oleh Move on to Top Mochaccino Double Shot. Double nikmatnya. Selamat malam pemirsa. Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat LPEM Universitas Indonesia UI memperkirakan pertumbuhan ekonomi atau PDB Indonesia di triwulan kedua tahun ini masih akan ada di bawah 5%. Setelah prediksi pertumbuhan triwulan pertama yang di 4,94% ternyata meleset karena pertumbuhan ekonomi nasional di triwulan pertama tercatat 4,87%. LPEM UI menyebut tren ini menunjukkan ekonomi nasional mulai kehabisan bahan bakar, tidak lagi tergantung faktor musiman. Pemerintah berusaha mendongkrak pertumbuhan ekonomi dengan meluncurkan sejumlah stimulus dengan yang paling baru relaksasi penggunaan hotel untuk rapat pemerintah. Akankah upaya itu berhasil mengangkat ekonomi Indonesia tumbuh di atas 5%? Pemirsa, bersama saya Leonard Samosir, inilah Top Ekonomi, sekuat daya di atas 5. Perekonomian Indonesia tengah dalam tekanan berat. Capaian target di atas ambang psikologis 5% semakin sulit diwujudkan. Laporan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat LPEM UI dalam Indonesia Economic Outlook kuartal 2 2025 memprediksi pertumbuhan hanya 4,9%. Kajian LPEM UI menyebut struktur ekonomi nasional mengalami pelemahan dan tekanan eksternal memperburuk prospek makroekonomi. Tekanan eksternal yang dimaksud adalah dampak kekhawatiran akan perang dagang besar yang memicu ketidakpastian dan gejolak di pasar global. Risiko konflik dagang masih tinggi dan dapat berdampak negatif bagi Indonesia, seperti terganggunya aliran investasi, perdagangan, meningkatnya inflasi impor, depresiasi rupiah, tekanan fiskal, dan tentu saja perlambatan ekonomi. Selain pelemahan daya beli, menyusutnya kelas menengah, LPEM UI mencatat banyak subsektor manufaktur yang tercatat menahan ekspansif yang berujung pada tertahannya pertumbuhan ekonomi. Pemerintah sebenarnya sudah berupaya menjaga pertumbuhan ekonomi triwulan 2 atau kuartal 2 2025 di kisaran 5% dengan memanfaatkan momentum liburan sekolah pada bulan Juni-Juli 2025 melalui pemberian berbagai stimulus ekonomi untuk menjaga daya beli masyarakat dan meningkatkan konsumsi domestik. Namun segala upaya tersebut belum menunjukkan efek optimum untuk menjaga pertumbuhan ekonomi. Termutakhir, pemerintah meluncurkan 5 stimulus ekonomi yang berlaku mulai 5 Juni. Stimulus itu meliputi diskon transportasi, diskon tarif tol, penebalan bantuan sosial bagi kelompok rentan, subsidi upah pekerja dengan gaji di bawah upah minimum, dan memperpanjang diskon jaminan kecelakaan. Kementerian Dalam Negeri juga mencoba melonggarkan aturan yang sebelumnya melarang kegiatan rapat pemerintah daerah di hotel. Tren tak kunjung tembus 5% sejak realisasi pertumbuhan ekonomi kuartal 1 sebesar 4,87% merupakan ancaman stagnasi ekonomi. Institute for Development of Economics and Finance, INDEF, menilai pelemahan ini bukan sekedar akibat global, tetapi lebih pada terjadinya kegagalan domestik melakukan transformasi struktural, ketidakpastian belanja fiskal, minimnya dorongan produktivitas sektoral, dan stagnansi investasi swasta masih wait and see. Dan pemirsa, malam ini di Studio 1 Metro TV telah hadir bersama saya 3 orang narasumber. Yang pertama di sebelah kanan saya adalah peneliti senior dari LPEM UI, Fit Adrison. Pak Fit, Mas Fit, selamat malam. Selamat malam, Bang Leonard. Terima kasih sudah hadir. Lalu juga telah hadir bersama kita di sebelah kiri saya Sekretaris Jenderal dari PHRI, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, Maulana Yusran. Pak Alan, selamat malam. Kembali hadir ya. Sudah kelihatannya sudah gembira karena hotel sudah mulai akan ramai lagi. Iya, paling tidak sudah mulai punya nafas. Sudah mulai ada nafas. Dan juga telah hadir bersama kita pemirsa di Studio Metro TV juru bicara kepresidenan dari Kantor Komunikasi Kepresidenan atau PCO, Mas Fitra Faisal. Mas Fitra, selamat malam. Selamat malam, Bung Leo. Baik, kita akan bertanya dulu ke Mas Fit. Mas Fit, kalau LPEM UI selama ini yang saya tahu adalah selalu mengatakan ya adalah ya dan tidak adalah tidak. Kalau kita melihat bahwa tadinya memprediksi di triwulan pertama pertumbuhan ekonomi Indonesia 4,94 jadi 4,87 ternyata. Di triwulan kedua yang nanti akhir bulan ini akan kita akhiri, kira-kira kita bisa menyentuh 5% atau tidak? Memang agak
berat untuk menjawabnya itu, tapi mungkin saya jelaskan dulu sebagai akademisi landasan teorinya dulu. Sebetulnya semakin berkembang satu negara, memang pertumbuhan ekonomi itu akan cenderung semakin kecil. Oke. Ya. Jadi ibaratnya kayak akselerasi mobil. Akselerasi mobil itu kalau dari 0 sampai 60 itu sebentar, tapi 60 ke 100 itu lebih lama. Jadi memang secara natural pertumbuhan itu akan semakin melambat. Oke. Nah, jadi ketika kita ngomong 5%, itu memang bisa dikatakan natural growth kita sekitar seperti itu. Autopilot 5%? Bisa dikatakan seperti itu, ya. Tapi kalau kita mau meningkatkan, maka harus extra effort. Extra effort? Harus extra effort itu bagi saya sih bahasa sederhananya kira-kira kayak gini. Gimana sih cara menumbuhkan ekonomi itu? Ekonomi itu ada dua sisi, ada konsumen, ada produsen. Yeah. Ketika itu konsumen punya kemampuan belanja dan dia yakin dia akan spend. Uang itu akan mengalir ke dalam perekonomian, itu akan menggerakkan perekonomian. Dari sisi produsen, ketika mereka yakin bahwa kondisi ini bagus, mereka akan invest. Uang juga akan mengalir. Jadi yang paling penting adalah tumbuhkan kepercayaan bagi masyarakat sehingga ada keinginan dari pihak pelaku ekonomi untuk spend. So balik lagi terkait dengan 5%, apakah tercapai atau enggak nanti bisa kita lihat. Cuman memang kalau saya lihat dari datanya, biasanya di kuartal 1 itu lebih rendah dibandingkan dengan kuartal 4 sebelumnya. Oke. Nah, pengecualian di 2025 kita kuartal 1 itu lebih rendah dibandingkan dengan kuartal 4 tahun di lalu. 2024. Ya. Artinya ada sesuatu di sini. Nah, pas pada saat masuk ke kuartal 2 ada tekanan eksternal, yaitu dari dimulai dengan perang dagang. Perang dagang Trump. Nah, ini tentu punya potensi bisa menurunkan pertumbuhan. Jadi pertanyaan saya kembali lagi saya ulang, Mas Fit, di akhir triwulan kedua, artinya akhir semester pertama atau first half tahun ini, sampai tidak 5% pertumbuhan nasional Indonesia, pertumbuhan ekonomi Indonesia? Kalau saya akademisi harus menjawab berdasarkan exercise. Oke. Ya, jujur saya masih belum melakukan exercise. Ya. Oh belum? Belum, jujur aja. Ya, saya nggak mau come up dengan something gitu, nggak. Tapi bahwa kemungkinan besar sekitar 5% atau di bawah sangat besar kemungkinannya. Oke, 5% atau di bawah? Di bawah. Di bawah. Malah di bawah 5%? Di bawah 5%. Jadi 5 tidak tercapai? Karena dibandingkan dengan kalau di kuartal 2 sekarang itu kan faktornya tuh lebih banyak, ada eksternal. Ada eksternal, terus kemudian even dibandingkan dengan yang kuartal 1 kemarin itu masih belum ada perang dagang, tensi yang masih belum ada, itu kita 4,87. Oke. Tentunya dengan kondisi eksternal sekarang ada kemungkinan bisa lebih rendah. Mas Fitra membagi kepercayaan yang sama dengan Mas Fit atau lebih optimis melihat ekonomi di triwulan kedua atau semester pertama tahun ini? Iya, Pak Fit Adrison ini guru saya ya. Jadi tentunya apa yang kita pelajari sama ya. Termasuk apa yang tadi Pak Fit sampaikan mengenai kondisi steady state. Bahwa kondisi kita sebagai ekonomi yang sudah bertumbuh besar, pastinya akan ada hambatan-hambatan, constraint-constraint untuk bertumbuh lebih cepat. Tetapi steady state itu dalam beberapa peristiwa empiris itu bisa didorong oleh tadi yang disampaikan oleh Pak Fit adalah extra effort. Nah, oleh karenanya kenapa pemerintah itu ada di sini adalah untuk melakukan extra effort itu. Bagaimana bisa breaching lebih dari 5%. Nah, kalau kita bedah di kuartal pertama ya, itu memang cuma tumbuh 4,87%. Nah, salah satu kalau kita bicara pertumbuhan sektoral yang perlu dibenahi adalah salah satunya dari sisi sektor manufaktur yang tumbuh cuma 4,55%. Pabrik itu ya? Nah, industri? Ya, betul. Nah, itulah yang kemudian harus kita muluskan dan itu merupakan bagian dari asta cita, industrialisasi, dan itu adalah fokus dari pemerintah ke depan. Dan pemerintah sudah menyadari bahwa di kuartal pertama ini memang pertumbuhannya suboptimal. Juga kalau kita bandingkan ya kuartal 1 tahun ini dan kuartal 1 tahun lalu, pertumbuhan atau growth dari belanja pemerintah itu cuma
tahun ini bahkan tidak tumbuh, ya, terkontraksi 1,38%. Dan kuartal 1 tahun lalu itu 20%. Ada aktivitas front loading. Nah, oleh karenanya pemerintah berusaha untuk melakukan normalisasi pertumbuhan ekonomi itu kembali lagi ke level yang sebenarnya 5%. Karena average growth dari 10 tahun terakhir, kalau kita exclude pandemic times, pandemi itu dikeluarkan, itu 5,07%. Artinya untuk kembali ke level yang sama tadi 5%, itu sebenarnya tinggal pantikan sedikit saja. Nah, yang dipakai pemerintah apa untuk mengembalikan tadi itu? Nah, makanya seperti pembahasan kita pekan yang sebelumnya, kita bicara mengenai paket stimulus ya. Ada 5 stimulus yang dilakukan oleh pemerintah yang akan digelontorkan, 24,4 triliun rupiah sebagai add-ons, karena kita melihat juga ada potensi pelambatan ekonomi akibat tekanan eksternal, dan oleh karena perlu ada add-on itu. Dan kita lihat bagaimana melindungi yang kelas bawah, bansos dengan 11,9 triliun, dan itu untuk 18,3 juta penerima manfaat. Kemudian ada bantuan subsidi upah untuk di bawah 3,5 juta rupiah, itu 10,73 triliun. On top dari itu, yang terkait juga nanti bidangnya Pak Maulana adalah diskon untuk sektor transportasi darat, laut, dan udara. Yang secara empiris itu memiliki keterkaitan antar sektor, terutama yang paling dominan juga keterkaitan ke sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Diskonnya bulan Juni dan Juli ya? Betul, itu memanfaatkan liburan sekolah, yang memanfaatkan momentum ya, prioritasnya di situ. Nah, kalau kita lihat tadi seperti yang Pak Fit sampaikan ya, kan ada supply, ada demand. Dan kita bicara untuk bagaimana Richard Thaler dulu berbicara mengenai pemantik nudge ya, bagaimana memantik demand, memantik kepercayaan. Karena sentimen di bulan Maret itu indeks kepercayaan konsumen cuma 121. Bukan karena tidak ada duit, tapi karena agak kurang kepercayaan untuk spending. Dan untuk itu maka demand ini dinaikkan. Dan ketika demand itu dinaikkan, maka ada potensi kemampuan industrial itu juga akan meningkat. Sebagaimana yang terjadi di pemerintah melihat di akhir triwulan kedua, second quarter atau first half, akhir Juni bulan ini, akan sampai 5% pertumbuhan ekonomi kita, atau seperti yang tadi disampaikan Mas Fit, below that lah, di bawah itu lah. Ya, kita akan usahakan. Asesmen dari Kementerian Keuangan sebenarnya tanpa adanya stimulus ini itu cuma 4,55%. Tapi dengan ada stimulus ini harapannya ya, meskipun memang kalau dari sisi ukuran ini tidak terlalu besar, 24,4 triliun. Tapi ketika dimanfaatkan masuk ke sektor prioritas, asesmen dari Kementerian Keuangan itu minimal 4,9%. Tapi kita masih bisa usahakan untuk sampai 5%. Baik, Mas Maulana, kalau tadi kan ada dari 5 stimulus itu ada 2 atau 3 ya yang untuk diskon perjalanan, itu kan dilakukan di bulan Juni dan Juli. Kita sudah masuk bulan Juni, masih tunggu 1,5 bulan lebih lagi, tapi sudah mulai terasa tidak dampak dari diskon perjalanan itu kepada industri hotel, restoran yang Anda geluti? Ya tentu kalau menjawab itu saya akan melihat gini, kita kan sebenarnya dari Mei ke Juni itu sebenarnya sudah melalui beberapa kali, saya rasa setiap 2 minggu tuh ada libur panjang tuh, ada cuti bersama. Tanggal merah. Nah, yang kita lihat kemarin terakhir pada saat Idul Adha saja, itu impactnya hampir nggak ada tuh libur panjangnya. Saya nggak ngomongin, terkait okupansi ya, hampir dikatakan tidak ada. Di tol Cikampek kemarin macet panjang loh katanya setelah itu. Tapi kan saya bicaranya akomodasi. Nah, saya bicara akomodasi. Ini akomodasi okupansinya secara nasional itu impactnya nggak terlalu terlihat ada lonjakan. Biasanya kan kalau libur panjang itu paling nggak ada 1 hari, 2 hari itu yang lonjakannya cukup meningkat dibandingkan hari biasa. Untuk hotel maksudnya ya? Untuk hotel. Nah, kemudian yang kedua, tentu apa yang diberikan oleh pemerintah, insentif untuk yang ditujukan untuk libur sekolah, itu memang kita sambut baik karena memang setiap tahun itu sebenarnya ada 3 event yang kita tunggu-tunggu. Satu Hari Raya, Idul Fitri, kemudian Nataru, Natal Tahun Baru, dan yang ketiga adalah libur sekolah. Libur sekolah. Nah, cuman kan tantangan untuk pergerakan domestik itu kan sebenarnya untuk liburan ini adalah daya saing kita dengan luar negeri. Tujuan wisata di luar negeri? Ya, karena gini, karena masalah harga tiket kan selalu masih menjadi isu. Tiket pesawat ya? Tiket domestik pesawat, ya. Itu selalu menjadi isu. Tapi kalau misalnya untuk sekitaran... Bukannya sudah didiskon Mas sekarang Mas? Jadi bisa bersaing dengan katakanlah pesawat Jakarta-Singapura, jadi bisa disaingi gitu harganya, murahnya begitu? Kita lihat nanti Mas, apa benar terjadi. Karena kan kalau tipikal traveler kita kan selalu
perlu experience, apalagi yang muda-muda nih. Mereka akan lebih memilih keluar dibandingkan mereka traveling di domestik. Ini yang kondisi realnya kan seperti itu. Tapi bukan berarti yang perjalanan overlandnya misalnya kan tol kita udah ada ya. Itu juga pasti akan meningkat di situ. Dan itu ekspektasi kita peningkatannya dari situ. Apakah kemudian yang dilakukan pemerintah saat ini belum berdampak, tapi ada satu lagi yang nanti saya akan tanyakan juga ke Pak Maulana terkait kelonggaran untuk menggunakan hotel sebagai tempat rapat. Tetap bersama kami, Top Ekonomi segera kembali. Angin segar kembali berembus ketika Kementerian Dalam Negeri kembali membolehkan pemerintah daerah menggelar beragam kegiatan di hotel maupun restoran. Pasalnya kegiatan pemerintahan menjadi sumber sebagian pendapatan usaha perhotelan dan restoran seperti pertemuan, konferensi, insentif, dan pameran. Ketika anggaran itu dikunci, dampaknya sampai berujung PHK. Sudah melakukan pengurangan jumlah tenaga kerja, kita juga sudah melakukan kalau di hotel tuh istilahnya unpaid leave ya, karena kita punya pengalaman di pandemi lalu, di COVID lalu tuh Mas ya, kita mengurangi absensi karyawan, namun kita lakukan dengan komunikasi yang sangat baik dan kita bicara baik-baik sama staf kita gitu. Dan kalau bicara PHK, pemberhentian itu sendiri, memang juga ada beberapa anggota kita melakukan hal tersebut gitu, karena memang kebetulan kontraknya habis. Dengan keadaan seperti ini ya tentunya tidak mungkin kita untuk memperpanjang kontrak kerja gitu. Bahkan kan ada 2 hotel anggota saya di Kota Bogor yang sempat tutup ya, sempat tutup yang sampai saat ini masih belum buka lagi. Setelah 5 bulan pengetatan anggaran rapat diberlakukan, hotel dan restoran bisa kembali digunakan ASN untuk rapat dan kegiatan lain terkait pemerintahan. Presiden Prabowo Subianto pun disebut merestui kebijakan ini. Diksinya adalah mengurangi. Artinya, Presiden ini memberikan panduan untuk kunjungan kerja baik dalam negeri maupun luar negeri, harus dilihat substansinya, harus dilihat urgensinya, harus dilihat skala dan frekuensinya. Kalau memang dibutuhkan ya silakan. Kita ketahui bahwa kunjungan luar negeri ini kan juga tidak dilarang 100%. Ada kegiatan-kegiatan yang memang harus dilakukan terkait dengan perjanjian internasional, kerjasama yang sudah dilakukan dan lain-lain begitu ya. Nah sama, saya kira koordinasi-koordinasi juga silakan bisa dilakukan. Dan selama ini masih ada pemerintah daerah yang melakukan itu, tetapi takarannya yang penting. Artinya jangan diada-adakan kalau memang nggak ada keperluannya. Jangan dicari-cari kalau tidak ada substansinya. Meski begitu, biaya tertinggi hotel untuk dinas ASN yang ditetapkan oleh pemerintah menuai kritik sebagian masyarakat. Biaya terendah Rp576.000 per orang per hari ditetapkan untuk biaya hotel di Kalimantan Barat bagi pejabat eselon 4 atau golongan 3, 2, dan 1, hingga maksimal Rp9,3 juta per orang per hari untuk wilayah DKI Jakarta bagi pejabat negara, wakil menteri, ataupun pejabat eselon 1. Angka Rp9,3 juta per hari inilah yang dirasa terlampau tinggi untuk sekadar penginapan bagi seorang ASN. Tim Liputan Metro TV. Itu adalah kebijakan pemerintah yang terbaru. Saya ingin langsung bertanya ke Pak Maulana. Tadi di bagian awal dikatakan angin segar. Sudah sampai belum kepada pengusaha hotel anginnya ini? Belum nyampe, Mas. Belum nyampe? Indonesia tuh ujung ke ujung agak jauh. Oh, panjang sekali. Panjang sekali. Tapi pertanyaannya adalah apa yang kemudian masih menjadi pertanyaan para pengusaha hotel? Karena ini kan udah jelas. Ini Menteri Dalam Negeri mengatakan boleh loh rapat lagi di hotel. Bagaimana, Mas? Jadi pertama kita terima kasih kepada pemerintah ya, berarti pemerintah juga sudah melihat bahwa paling tidak kita sudah merasakan bahwa pemerintah tidak mengharamkan kegiatan di hotel kan, itu dulu nomor 1 ya kan. Nah yang kedua adalah tentu yang akan merasakan angin segar ini bukan hanya dari industri hotel, tapi pasti pemerintah daerah khususnya tingkat 2 yang mereka penerima kontribusi pajak daerah itu 3 besarnya salah satunya dari hotel dan restoran.
itu tentu juga angin segar buat mereka gitu. Meningkatkan PAD-nya. Betul. Nah, tapi di sisi lain tentu ada tantangan yang mungkin menjadi jawabannya nanti, Mas. Karena kita ini baru masuk kuartal 2 ya. Kita biasanya kegiatan itu ada di kuartal 3 dan 4, nanti kita masih tunggu di sana. Jadi apakah pemerintah dengan situasi sekarang, pemerintah daerah khususnya tadi yang disampaikan masih memiliki anggarannya untuk melaksanakan itu kan gitu. Karena kita tahu, yakin bahwa di angin segar dengan diperbolehkan itu tidak akan bisa sebesar kejadian di tahun 2024 pastinya. Nah, ini kan paling tidak untuk menjaga mereka masih bisa tetap bertahan kan, itu minimal, Mas. Karena sudah kehilangan sekitar berapa, 3 bulan begitu ya tahun ini ya? Udah 1 semester lah paling tidak. 1 semester malah ya? Paling tidak di kuartal 2 ini kita udah banyak hilangnya gitu. Mas Fit, kalau melihat ada tadi 5 stimulus ya, terutama untuk libur sekolah Juni, Juli, kemudian ini sekarang ada lagi boleh rapat di hotel. Ini sesuatu yang akan signifikan menaikkan pertumbuhan sampai semester 1 atau masih belum akan terasa kalau Anda lihat? Saya berusaha untuk melihat dari serapan anggaran, Bro. Selama ini kalau serapan anggaran itu biasanya kuartal pertama sama kedua itu rendah. Saya punya studi sekitar 10 tahun yang lalu, belanja modal itu by kuartal kedua itu sekitar 40%. Oh, dari setahun? Baru 40% dari total. Untuk belanja bukan modal, non modal itu sekitar 55%. Nah, tapi di kuartal ketiga keempat itu ngegas gila-gilaan tuh. Ngabisin anggaran? Ya begitu. Karena konon katanya kalau bersisa kan akan dikurangi lagi. Betul, insentifnya seperti itu. Nah, upaya untuk melakukan efisiensi itu adalah sesuatu yang harus diapresiasi. Ya, yang saya dengar tadi bahwa sudah ada relaksasi, tapi selektif. Selektif itu jika memang dilakukan, bisa dilakukan di hotel, ya. Jika bisa dilakukan di kantor, silakan di kantor. Tapi kalau tidak di hotel, nah itu bisa mengenerate ekonomi. Sebetulnya terkadang orang juga lebih produktif sih kalau seandainya di hotel, tapi tidak setiap acara itu harus di hotel. But at least ketika ada relaksasi tersebut, ada angin segar, walaupun ya dari Mas Maulana yang mengatakan angin masih belum sampai ya. Nah itu dari sisi stimulus. Tapi saya lebih menekankan sebetulnya lebih ke arah tenaga kerja, pekerjaan. Kenapa? Stimulus itu sifatnya jangka pendek. Kalau orang bekerja, ya, kalau dia mendapatkan pekerjaan, dia akan mendapatkan income. Ketika dia mendapatkan income, dia akan spend. Ya, itu akan menggerakkan perekonomian. Jadi kalau seandainya orang itu lapangan pekerjaan itu tetap tersedia, pengangguran itu tidak banyak, maka itu akan sangat-sangat membantu pertumbuhan ekonomi. Jadi saya harus melihat dari dua sisi. Betul bahwa ada bantalan yang diberikan oleh pemerintah dengan berbagai kebijakan ini, tapi di sisi yang lain jangan dilupakan penciptaan lapangan kerja itu. Iya, lapangan kerja ini yang lebih penting karena itu yang membuat orang itu akhirnya bisa punya kemampuan untuk spending. Sudah ada job fair, lalu data menunjukkan kalau investasi terutama hilirisasi itu Mas Fit, itu menciptakan sekian banyak lapangan pekerjaan. Anda tidak melihat itu kemudian menjadi peluang untuk menyerap pengangguran-pengangguran yang ada sekarang? Hilirisasi menyerap tenaga kerja job fair. Kalau job fair kan baru dilaksanakan. Kalau sana artinya masih belum punya efek terhadap berapa income yang dihasilkan. Jadi stimulus ini bagus, tapi mungkin jangkanya sementara. Dan yang lebih penting adalah penciptaan lapangan kerja. Mas Fitra bagaimana? Apakah memang itu juga sudah diadres oleh pemerintah, Mas Fitra? Iya, karena stimulus ini kan sifatnya lebih ke arah ikannya ya. Bagaimana penebalan bansos, bantuan subsidi upah, ya itu big chunk-nya di situ kan. Nah, tetapi ini kan add-on, Bung Leo ya. Bagaimana pemerintah juga punya 446 triliun rupiah untuk 11 program prioritas. Makan bergizi gratis 121 triliun, koperasi merah putih 200 triliun,
fasilitas pembiayaan perumahan, fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan 41 triliun, yang mana itu secara sektoral memberikan dampak ke tenaga kerjaan yang lumayan signifikan. Dan kami menyadari bahwa yang paling penting itu adalah membangun sektor formalnya, sehingga orang-orang, kalau kita bicara mengenai orang-orang yang bekerja, berarti dia meningkat martabatnya. Maka itulah yang ingin dilakukan oleh pemerintah, meningkatkan harkat dan martabat masyarakat Indonesia dengan menciptakan peluang-peluang dan ruang-ruang kerja yang lebih signifikan. Nah, bagaimana caranya? Kita sudah melihat bagaimana spending pemerintah tahun ini 3.621 triliun. Dan itu melalui Inpres 1 2025, itu sebenarnya kan dicoba untuk fokus kepada hal-hal yang memiliki dampak penggandaan ekonomi yang lebih tinggi. Kalau Bung Leo ingat, di awal tahun, bagaimana Pak Presiden dan Bu Sri Mulyani itu mencek sampai satuan 9. Masa ada ATK 44 triliun. Nah ini kalau dialihkan ke sektor yang produktif misalnya, meskipun tidak apple to apple, 44 triliun kita bandingkan dengan rencana stimulus yang 24,4 triliun. Ini bahkan baru 60%-nya. Nah, belum lagi kalau kita bicara hal yang lain. Nah ini sebenarnya yang ingin dilakukan oleh pemerintah, mencoba untuk kembali lagi ke kaidah dasar Undang-Undang 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, money follow function. Itu fungsinya apa? Uangnya akan tersedia di situ. Kalau uangnya itu kemudian aktivitas tidak produktif, maka buat apa kita gelontorkan uangnya, begitu kan? Maka itu yang sekarang sedang dilakukan oleh pemerintah. Tapi ada juga banyak yang bertanya, Mas Fitra, seberapa efektif sebetulnya 11 program prioritas tadi, dan yang paling penting adalah apakah memang sudah ada uangnya? Karena itu kan memperhitungkan setahun, tapi disampaikan sekarang. Tapi kita harus jeda dahulu dan pemirsa tetap bersama kami. Top Ekonomi segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Mas Fit, tadi Mas Fitra mengatakan ada 11 prioritas pemerintah yang hampir 500 triliun akan menggerakkan pertumbuhan ekonomi. Akankah seperti itu atau bagaimana? Kalau pemerintah tentu berharap bahwa itu akan punya daya dorong terhadap pertumbuhan ekonomi. Ya, tapi seperti yang saya bilang, yang paling penting itu adalah lapangan pekerjaan. Karena kalau orang lapangan pekerjaan itu ada, orang akan punya income untuk spend dia. Nah, mungkin kalau saya balik lagi karena tadi Bung Fitra tadi ngomong tentang MBG. Ya. Saya secara akademisi saya akan ngomong aja creating new jobs. Saya punya argumen yang berbeda karena dengan MBG tersebut itu bukan menciptakan sesuatu yang baru. Itu hanya memindahkan dari satu kantong ke kantong yang lain. Kantong kiri, kantong kanan. Betul. Yang selama ini pemerintah orang tua itu mengeluarkan untuknya makan anaknya, sekarang dihandle oleh pemerintah. Kita apresiasi itu, tapi dari sisi creating jobs, itu kan bukan sesuatu yang baru yang timbul. Kalau sesuatu yang baru timbul akan ada multiplier effect-nya. Mas Fitra, boleh ditanggapi? Kami sebagai pemerintah tentunya masih percaya bahwa itu punya peluang ketenagakerjaan karena biar bagaimanapun roadmap awalnya adalah pelibatan UMKM di sekitar menggunakan aspek-aspek kelokalan, penggunaan utilisasi BUMDes dan juga nanti ada koperasi Merah Putih ya. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah mengurangi beban dari middle class. Kalau sebagaimana kita tahu data BPS 41,7% itu keluaran middle class itu adalah untuk kelompok makanan. Ini paling besar dibanding yang lain. Dan kedua itu properti ya 28%. Tadi juga ada fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan yang 41 triliun. Nah, kembali lagi ke MBG. Nah, ini bisa mengurangi biaya berapa banyak sih? Nah, kalau kita lihat jumlah keluarga di Indonesia rata-rata itu 4,71. Artinya satu keluarga punya 2 atau 3 anak lah. Untuk satu anak misalnya, satu keluarga punya 2 anak. Berarti si bapaknya mungkin tidak harus kemudian mengeluarkan uang jajan harian 15.000 per anak, berarti 30.000 untuk 2 anak atau 600.000 dalam 1 bulan. Itu hal yang sebenarnya cukup signifikan karena dia bisa mengalokasikan ke tempat yang lain yang mungkin bisa jadi lebih produktif ya, tempat pendidikan dan lain. Tapi di sisi yang lain kan pemerintah juga menjamin pendidikan, ada sekolah Garuda, sekolah rakyat yang mana ini fokusnya kepada proses pengembangan absorptive capacity. Bagaimana
sumber daya asing masuk, FDI masuk ke sini, tapi juga bisa diserap dengan tenaga kerja yang berkualitas, yang compatibility. Yang tadi kan isunya soal ketenaga kerjaan, kadang-kadang dia tidak compatible, makanya dia tidak terserap. Makanya ini yang juga coba dibangun pemerintah di jangka menengah panjang gitu. Bagaimana masa depan dan juga termasuk pertumbuhan ekonomi sering ditentukan oleh persepsi. Apakah kita pesimis atau optimis? Kita akan cari tahu di bagian berikut. Pemirsa tetap bersama kami. Top Ekonomi segera kembali. Kita ada di bagian akhir dari diskusi kita malam ini. Pak Maulana, pengusaha selalu dibilang adalah orang-orang yang selalu melihat peluang apapun keadaannya. Dan kalau melihat kondisi sekarang, seberapa optimis sebetulnya Anda dan teman-teman PHRI ya untuk melihat bahwa Indonesia bisa tumbuh di atas 5%. Industri Anda akan survive tahun ini? Ya tentu kita di sini pertama kan dapat angin segar ya. Jadi karena saya tadi menyampaikan bahwa masih ada kuartal 3 dan 4. Semoga di kuartal 3 dan 4 yang kita picture-nya di tahun-tahun sebelum itu sebenarnya di situ tumbuhnya nanti itu berharap akan ada memang terjadi pertumbuhan di sana. Nah, kedua adalah kalau kami di industri pariwisata itu sebenarnya pemerintah tidak hanya bicara anggaran kegiatan pemerintah sebenarnya. Karena industri ini perlu didukung dengan kegiatan-kegiatan MICE, International MICE. Ini juga menjadi penting karena kita udah punya banyak venue. Bali, Jakarta itu punya banyak venue yang nggak mungkin tertutup dengan kegiatan pemerintah. Tapi juga perlu ada event-event besar yang juga bisa menjadi, ya namanya pariwisata itu nggak bisa lupa dari brand, daripada promosi dari destinasinya itu menjadi penting. Nah yang ketiga adalah tadi saya setuju dengan Pak Fit tadi ya, bahwa sekarang kalau pariwisata itu kan sebenarnya intinya mereka melakukan perjalanan kalau mereka punya uang, punya kemampuan, punya daya beli di situ. Nah ini pemerintah juga harus berpikir bagaimana orang bisa bekerja, orang punya daya beli, sehingga mereka pada saat libur-libur itu mereka melakukan pergerakan. Karena kita selalu mengandalkan pergerakan domestik untuk kita bicara Indonesia. Baik, terima kasih. Mas Fitra, seperti hotel itu yang ditunggu juga adalah bagaimana aturan detailnya, bagaimana menggunakan anggaran supaya nggak salah juga. Soal detail untuk mencapai pertumbuhan 5%, pemerintah benar-benar sudah punya dan tidak over optimis atau seperti apa? Kalau kita merujuk pada rencana APBN untuk tahun ini yang dibuat tahun 2024, sebenarnya kan targetnya 5,2%. Nah, cuma masalahnya kalau kita lihat ya, tekanan-tekanan global itu menghadirkan revisi-revisi ya, bagaimana IMF World Bank untuk global demand dari 3% menjadi 2,6%. Untuk kita Indonesia dari sebelumnya mereka bahkan punya forecast 5,1% menjadi 4,7%. Yang mana lokusnya itu adalah tekanan global. Nah makanya tekanan global itu perlu diantisipasi oleh ya shock absorber dari APBN untuk sebagai mekanisme counter siklus begitu ya. Dan ini yang kemudian coba dilakukan oleh pemerintah. Uangnya pasti akan ada tidak 3.621 triliun itu? Direncanakan 3.621 triliun. Defisitnya masih tetap 2,53% dari GDP, tidak berubah. Karena yang terjadi adalah ada realokasi anggaran tadi kan, Bung Leo ya. Jadi kenapa ada stimulus? Ya karena tadi anggaran yang tidak produktif difokuskan kepada tempat-tempat yang bisa menghasilkan keuntungan ekonomi begitu. Baik, terima kasih. Mas Fit, apa yang harus dilakukan benar-benar oleh pemerintah supaya kemudian 5% ini sampai? Kalau saya mungkin agak sedikit belok, saya nggak fokus kepada 5%-nya, tapi apakah pertumbuhan tersebut berkualitas atau enggak. Karena kalau seandainya pertumbuhan itu tinggi, tapi tidak setiap golongan masyarakat itu mendapatkan pertumbuhan ekonomi, maka pertumbuhan itu nggak akan sustainable. Jadi yang saya tekankan tadi adalah ya pertumbuhan tapi yang lebih penting adalah kesempatan ya untuk mendapatkan pekerjaan. Karena dengan demikian mereka punya kemampuan untuk spending, dan yang paling penting salah satunya juga adalah menimbulkan kepercayaan dari agen ekonomi, yaitu konsumen sama produsen. Kalau konsumen itu yakin dengan kondisi ekonomi, mereka akan willing to spend. Ya, begitu juga dengan produsen, mereka akan willing to invest, uang akan berputar. Baik. So yakinkanlah. Baik, yakinkanlah itu yang harus dilakukan. Mas Fit Adrison, terima kasih. Mas Fitra Faisal, terima kasih. Dan Mas Maulana Yusran, terima kasih. Dan pemirsa, tidak berhenti pada tumbuh di atas 5%. Pemerintah harus memastikan pertumbuhan yang tercipta berkualitas dan kesenjangan semakin mengecil. Demikianlah Top Ekonomi malam ini. Kita berjumpa kembali dalam Top Ekonomi Selasa pekan depan. Saya Leonard Samosir, selamat malam.
Sampai jumpa. Metro TV,